Hasil seminar itu, kata AHY, akan disampaikan ke forum G20. AHY pun menyebut bahwa pertemuan G20 jangan hanya jadi gimmick politik. Emang AHY ada diundang ya di forum G20? Kayaknya nggak ada tuh berita AHY ke Bali. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Mentang-mentang pernah jadi presiden selama 2 periode, SBY kerap melontarkan pernyataan yang terkesan sok pintar dan sok ngatur. Sama saja dengan anaknya, AHY, sang ketua umum Partai Demokrat. AHY ini hanya bisa menyombongkan jabatan presiden bapaknya, karena dia sendiri memang tidak punya pengalaman sama sekali sebagai pejabat publik. Sementara yang disombongkan, yang dipuja-puja, yang katanya bikin rakyat rindu, justru dikenal publik dengan proyek mangkrak dan kasus-kasus korupsinya. Bahkan hingga sekarang ini, masih saja Partai Demokrat dipermalukan dengan kasus-kasus korupsi oleh kadernya. Misalnya yang epik itu kan kasus korupsi dengan rekor pelaku termuda, yakni Nur Afifah Balkis, mantan bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Lalu ada lagi kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua, Lukas NMB. Sementara Andi Malarangeng yang pernah dipenjara karena kasus korupsi dijadikan sebagai petinggi partai. Aneh apa nekat ini? Nggak tahu deh kita. Jadi mereka ini terus saja meremehkan segala kemampuan dan kerja keras Presiden Jokowi selama ini. Padahal sebenarnya berbagai pernyataan yang menyerang pemerintahan Presiden Jokowi itu semata-mata adalah upaya untuk meningkatkan elektabilitas partai agar perolehan suara tidak turun lagi seperti yang diderita Demokrat dalam 2 pemilu terakhir. Yang kedua adalah tentu saja untuk mengantarkan AHY masuk dalam arena Pilpres 2024. Nah, adanya KTT G20 yang digelar di Indonesia pun tidak luput dari olahan caper SBY dan AHY, dan itu sudah mereka eksekusi sejak beberapa bulan silam. Ingat kan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tahun ini, SBY tidak ikut hadir. Itu karena SBY pergi ke Malaysia. Dalam salah satu kegiatannya di sana, SBY memberikan kuliah umum di Universitas Kebangsaan Malaysia. Dalam pidatonya itu, SBY mengkritisi situasi anggota G20 yang terpecah belah di tengah krisis global. Kemudian pada pertengahan Oktober, SBY kembali bersuara ke arah negara-negara G20, meminta para pemimpin negara G20 menurunkan ego untuk mengatasi persoalan global dengan cara negosiasi dan perundingan. Bukannya memang itu ya tujuannya digelar KTT G20 untuk negosiasi dan perundingan. Kok kayak sok ngajarin ya, tapi yang diajarkan itu memang sudah diketahui oleh yang dia ajarin. Dan memang yang bisa dilakukan oleh SBY hanya ngoceh di luar arena ya, hanya talking. Sementara yang bisa talking dan action itu kan Presiden Jokowi. Ya wajar kan kalau didiamkan saja oleh Presiden Jokowi. AHY pun tidak ketinggalan ya, ikutan sok sumbang saran buat negara-negara G20. Kayak dia bisa aja ngurus negara. Ngurus satu wilayah terkecil di Indonesia saja belum pernah. Jadi rupanya ada proyek AHY yang bekerja sama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia berbentuk seminar. Nah, hasil seminar itu, kata AHY, akan disampaikan ke forum G20. AHY pun menyebut bahwa pertemuan G20 jangan hanya jadi gimmick politik. Emang AHY ada diundang ya di forum G20? Kayaknya nggak ada tuh berita AHY ke Bali. Artinya apa yang dikatakan AHY soal hasil seminar itu sekedar semacam pengajuan proposal, entah ke siapa, agar dia diundang jadi pembicara di acaranya G20. Ya caper juga sih namanya. Dan tidak berhasil. Kemudian diberitakan bahwa AHY dan SBY bertolak ke Jerman. Katanya di sana ada acara dari para mantan presiden berbagai negara. SBY kembali menyerukan soal para pemimpin dunia menurunkan ego untuk mengatasi persoalan global. Sesudah saya baca beritanya ya, benar-benar gitu. Ternyata acara di mana SBY berbicara itu yang katanya dihadiri oleh para mantan pemimpin negara-negara dunia. Nah, acara itu ternyata
digelar atas inisiatif salah satunya The Yudhoyono Institute yang direkturnya adalah AHY sendiri. Makanya AHY pun juga ikut bicara di forum itu ya. Oh, jadi mereka bikin acara sendiri untuk menyediakan panggung buat SBY dan AHY tampil. Ketahuan dong ya. Ini sih namanya modal sendiri ya, bukannya dipilih karena dinilai punya kemampuan, seperti berbagai penghargaan yang diterima oleh Presiden Jokowi. Nah, sampailah kita ke gelaran KTT G20 yang dinilai sangat sukses. Karena semua acaranya spektakuler dan berjalan dengan lancar. Terlihat senyum lebar para pemimpin negara G20 setiap kali mereka bertemu dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun menuai banyak pujian dari para pemimpin dunia. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, melontarkan pujian kepada Presiden Jokowi saat membuka sesi 3 KTT G20. Joe Biden menyebut Presiden Jokowi telah melakukan pekerjaan yang hebat. You've done a tremendous job. You've done a great job. Demikian kata Joe Biden. Di mana sebelumnya diberitakan juga bahwa Joe Biden memberikan salam hormat kepada Presiden Jokowi saat disambut kedatangannya di venue KTT G20. Apresiasi juga datang dari Sekjen PBB, Antonio Guterres, yang menyatakan presidensi Indonesia telah berhasil mendorong dialog dan meraih beberapa kesepakatan di antara negara G20 di tengah situasi yang menantang. Presiden Turki, Erdogan, juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Jokowi. Bahkan Rusia, yang presidennya, Putin, tidak hadir langsung di Bali, juga memberikan pujian terhadap hasil KTT G20, termasuk peran tuan rumah Indonesia. Deklarasi yang dihasilkan KTT G20 di Bali disebut Rusia berhasil menetralisir agresi liar Barat dan mencapai kompromi. Intinya, Rusia tidak merasa dipojokkan oleh deklarasi tersebut. Walaupun Presiden Jokowi sendiri menyerukan untuk menghentikan peperangan. Presiden Jokowi memang punya aura yang hangat dan akrab ya. Banyak beredar video yang memperlihatkan kedekatan dan keakraban antara Presiden Jokowi dengan para pemimpin negara-negara G20, termasuk dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang saking akrabnya, Presiden Jokowi berhasil membuat Joe Biden gak jadi pulang cepat. Awalnya, Joe Biden berencana pulang di hari pertama KTT, yaitu tanggal 15 November. Menurut Presiden Jokowi, karena Joe Biden mau mempersiapkan pernikahan cucunya. Jadi ini Pak Jokowi yang cerita ya. Namun akhirnya Joe Biden mengikuti KTT hingga akhir acara. Saya kira pujian dan apresiasi dari berbagai pihak kepada Presiden Jokowi sudah bikin SBY dan AHY terbungkam. Mereka yang sok ngajarin, sok pintar, dan sok ngatur itu pasti di dalam hatinya mengakui bahwa acara G20 di Bali memang hebat, seperti yang dipuji oleh Joe Biden. Apalagi acara jamuan makan malam yang sungguh spektakuler itu ya, di mana SBY sendiri turut hadir sebagai undangan. Namun, yang paling bikin kicep SBY dan AHY adalah ketika Presiden Jokowi memamerkan kedekatan yang sungguh akrab antara beliau dengan para pemimpin negara adidaya. Padahal SBY dan AHY ketika berada di Jerman juga sebenarnya memamerkan kedekatan mereka dengan para mantan pemimpin negara-negara lain. Walaupun ketahuan bahwa forum itu mereka sendiri ya yang bikin. Ada standar tinggi yang hendak dicitrakan oleh SBY dan AHY. Mungkin sebagian besar juga mau menunjukkan bahwa AHY ini loh, walaupun belum pernah jadi wali kota, tapi pergaulannya sudah jauh, sudah tinggi gitu ya, akrab gitu dengan para mantan presiden. Namun, citra itu tidak ada artinya, jadi mentah. Ketika Presiden Jokowi menceritakan sedekat apa beliau dengan para pemimpin negara adidaya. Ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat berbincang dengan beberapa pemimpin media massa sebelum beliau bertolak ke Bangkok pada Kamis lalu, tanggal 17 November. Yakni, panggilan spesial dari Presiden Jokowi buat para pemimpin dunia. Jadi Pak Jokowi punya panggilan spesial ya buat mereka ya masing-masing. Buat Joe Biden, Presiden Jokowi memanggilnya dengan sebutan My Senior.
Sedangkan buat Presiden Cina, Xi Jinping, Presiden Jokowi memanggilnya dengan sebutan Big Brother atau kakak besar ya. Sementara buat Presiden Rusia, Vladimir Putin, sapaan akrab dari Presiden Jokowi adalah My Brother. Wah, udah kayak bestie ya. Sementara SBY dan AHY hanya bisa ngoceh sendiri tanpa kejelasan siapa yang mendengarnya, atau bicara di forum yang digelar sendiri, berusaha mengecilkan kinerja dan hasil kerja seorang Jokowi, belagak lebih hebat dan pintar daripada Presiden Jokowi. Ternyata Presiden Jokowi malah udah kayak bestian sama Joe Biden, sama Xi Jinping, sama Vladimir Putin. Auto kicep dong ya. Selalu dari kura-kura.